Tiba-tiba Nat, ada yang nepuk pundak aku dari belakang. Tuh, aku tengok ke belakang. Pas Sinta noleh ke belakang, rupanya ada ibu-ibu pakai seragam pabrik juga. Terus, ibu-ibu tadi bilang, jangan senang dulu dek, dia masih ikut kamu pulang. Udah kayak gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasa kalian hari ini, wae? Baik-baik aja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga lancar dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai akhir nanti ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Di sini nih ya, mungkin ada nggak di antara kalian yang kerja atau pernah kerja di pabrik? Ada. Kalau ada, Wak, adakah di antara kalian yang pernah ngalamin hal mistis di tempat kerja, terutama di pabrik ini? Jadi, kisah ini tuh terjadi sama Wawa yang saat itu kerja di sebuah pabrik udang. Selama kerja di sana, Wawa ini sering sekali mendapatkan gangguan mistis. Mulai dari datang gangguan sosok dalam mimpi dia, sampai dia melihat penampakan sosok betulan. Jadi bukan di mimpi lagi tuh loh, dalam wujud yang sama. Dan ternyata kejadian itu nggak cuma Wawa alami selama kerja aja, Wak, tapi juga sampai kebawa di rumah. Kejadian mistis yang dialami sama Wawa ini terjadi berulang kali dan membuat Wawa nggak kuat sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign. Dia pikir abis dia resign ini gangguannya hilang ya kan. Ternyata masih ada juga, Wak. Gimana tuh? Penasaran kan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Sinta dari Jakarta. Halo Kak Sinta. Nah, jadi Wak, kejadian itu bermula waktu Sinta ini baru aja lulus SMA. Sebenarnya Sinta tuh mau kali lanjut kuliah, Wak, tapi dia nggak mau ngebebanin orang tuanya gitu loh. Jadi dia memutuskan untuk kerja dulu aja sambil dia ngumpulin uang untuk modal kuliah. Nanti kalau misalnya uangnya udah dirasa cukup, udah kekumpul lumayan banyak, ini baru Sinta mau daftar kuliah. Pun dia mau ngambil kuliah kelas karyawan, jadi dia bisa kuliah sambil kerja gitu. Akhirnya Sinta pun nyari lah itu lowongan pekerjaan kan sama temannya, teman dekatnya yang kita sebut aja lah namanya Ida. Mereka masukin lamaran tuh di banyak-banyak tempat ya kan, dimasukin. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, mereka dapat panggilan interview di sebuah pabrik udang. Nah, pabrik udang ini, Wak, memproduksi frozen food, jadi kayak nugget, bakso, somai dan lain sebagainya. Pokoknya bahan bakunya tuh udang. Dan FYI, pabrik ini tuh udah berdiri lumayan lama, Wak, ya, dari tahun 1970-an kata si Wawa ini. Dan nih dapat panggilan interview di situ. Besoknya Ida sama Sinta ini pun datang ke interview ini bareng-bareng karena jarak rumahnya Sinta sama si Ida ini juga lumayan dekat. Cuma 5 menit lah jaraknya kalau naik motor. Jadi berangkatnya bareng. Nyampe di pabrik mereka kenalan nih sama kandidat lainnya namanya Hana. Usia Hana ini, Wak, tergolong cukup jauh Nat sama kami. Waktu itu Sinta sama Ida nih masih umur sekitar 18 tahun, sementara Hana udah berusia 28 tahun dan statusnya juga udah menikah, udah punya anak. Nah, walaupun kayak gitu, mereka cepat akrab tuh sambil sampai tukar-tukar nomor WhatsApp kami Nat waktu itu sama Kak Hana ini. Dah, habis itu interview lah ini kan. Selain wawancara, mereka juga di sana dijelasin soal sistem kerja di pabrik itu. Ini sedikit informasi aja. Jadi, Wak, sistem kerja di pabrik udang ini akan ada masa training dulu selama 1 bulan. Dan selama training mereka harus masuk dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi 11 jam kerja ya. Terus kalau misalnya nanti mereka lolos masa training, mereka akan langsung diangkat jadi karyawan tetap. Dan selama jadi karyawan tetap ini langsung dibagi jadi 2 shift. Ada shift pagi mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Terus yang shift malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu ya sistem kerjanya. Udah lah tuh, setelah proses interview selesai, Sinta, Ida, Hana dinyatakan lolos dan diterima kerja sebagai operator produksi. Nah, operator produksi ini tugasnya yaitu kayak bersihin, ngolah udang. Mereka juga dijadwalkan waktu itu untuk mulai training di besok harinya langsung, Wak. Di situ Sinta senang kali, Wak, akhirnya aku dapat kerja. Udah lumayan lama juga tuh Nan aku nganggur. Tapi siapa sangka hari pertama training yang harusnya jadi awal langkah baru aku tuh Nan, justru jadi awal dari rangkaian kejadian aneh yang akan terus menghantui Sinta selama dia kerja di sana. Gangguan yang mulai masuk. Jadi, besok harinya nih, waktu udah mulai masuk kerja ya, Sinta sama si Ida berangkat training bareng lagi, Wak. Nah, sesuai SOP, mereka waktu udah nyampe di sana, udah ada di area pabrik, mereka diharuskan mengganti pakaian mereka dengan seragam pabrik di ruang ganti yang memang terletak di dekat toilet, biar proses produksi higienis karena ada seragam khususnya. Nah, pas lagi ganti seragam ini, si Sinta sama si Ida baru Kak Hana mana ya? Oh iya ya, mana kok dia nggak nampak? Bukannya dia juga keterima?
telat kali mungkin Wak gitu. Udah akhirnya mereka tuh sebenarnya mau ngechat Kak Hana Wak untuk nanyain ngapa kok belum masuk kerja jam segini, udah jam kerja tuh Nat. Masa di hari pertama kerja udah telat gitu kan. Tapi itu tuh nggak sempat. Dari pagi itu mereka langsung masuk sesi training di area produksi Wak. Mereka dikenalin sama alur kerja mulai dari sortir udang, cara pegang alat sampai standar kebersihan yang harus dijaga juga di trainingin di sana. Nah, karena fokus ngikutin arahan trainer dan juga suasana kerja di sana cukup cepat, Sinta tuh jadi nggak sempat kepikiran lagi soal si Hana. Tahu udah datang tak belum si Hana ini nggak sempat. Sinta tuh baru ngeh sampai jam istirahat Hana ini juga belum kelihatan. Disinilah baru di WhatsApp sama si Sinta. Sinta nanya, Kak, kok gue nggak masuk kerja hari ini? Bukannya kok diterima juga ya gitu? Dibalas sama Hana, iya Sin, sebenarnya aku emang sengaja nggak masuk. Suamiku keberatan kalau aku kerja di sana. Soalnya jam kerjanya lama kali. Baru training aja udah disuruh kerja 11 jam. Takutnya aku nanti nggak bisa ngurus rumah Sinta. Jadinya aku nggak jadi kerja di sana gitu kata si Hana. Oh gitu Kak, ya udahlah. Tapi ya juga sih Kak, kakak juga pasti bakal repot ngurusin rumah sama kerja di pabrik ya. Ya udah sukses selalu Kak ya, sehat-sehat kata si Sinta. Udah lah tuh habis chatan sama Hana, Sinta lanjut kerja lagi lah. Sampai jam 6 sore. Jadi di sini Hana nggak jadi ngambil kerjaan itu gitu kan. Dia lanjut training lagi sampai jam 6. Training berjalan lancar hari itu Nadia, dan nggak kerasa udah waktunya pulang. Sebelum pulang, Sinta sama Ida ini kan harus lepas seragam dulu di ruang ganti lagi kan untuk pakai baju mereka yang di awal. Waktu itu di ruang ganti itu cuman ada Sinta sama Ida aja Wak. Karena cuman mereka berdua aja pegawai baru. Sementara pegawai lama kan belum pulang, masih jam 6 sore ya. Pegawai lama shift pagi kan harusnya jam 7 malam. Mereka berdua aja di ruang ganti itu. Jadi suasana di ruang ganti itu pun sepi sesepi-sepinya. Udah mereka ganti baju, selesai ganti, si Ida kebelet ke toilet. Jadi si Sinta ditinggal sendirian di ruang ganti itu. Nah mungkin karena capek abis kerja berdiri tuh Nadia aku 11 jam, Sinta ini terduduk lah dia di lantai Wak sambil senderan. Nggak sengaja ketiduran dia. Nah pas lagi tidur ini Sinta mimpi dia ketemu sama sosok seperti karyawan pabrik. Karena dia pakai seragam pabrik Wak, seragam pabrik yang sama kayak si Sinta tadi. Awalnya sosok itu cuma kelihatan samar-samar aja Nat, tapi lama-lama wajahnya kelihatan jelas. Yang aku lihat itu mukanya hancur, mata sosok tuh hancur juga. Terus banyak luka di muka ya, berdarah-darah sampai ada keluar putih-putih gitu loh Nat di muka kayak nanah gitu. Nah si sosok itu cuman diam aja. Tapi rasanya makin lama dia tuh macam mau makin mendekat gitu loh Nat ke aku. Ya kan? Makin sosok itu mendekat, dadaku makin kerasa sesak, baru aku terbangun dari mimpi. Nah pas aku bangun tuh ngohan pula. Tersengah-sengah pula ngos-ngosan si Sinta ini kan. Terus badan aku macam sakit semuanya dia. Sakit macam orang udah habis tidur berjam-jam. Karena juga mimpinya juga udah kayak lama gitu. Nah pas Sinta nengok ke sampingnya ternyata udah ada Ida. Ida langsung nanya, ngapa kok Sin gitu? Enggak, aku nggak apa-apa. Yolah balik, udah jam berapa nih weh? Maaf ya Wak ya, rasanya aku capek kali tadi. Makanya aku tidurnya lama tadi ya. Aku jadi nungguin aku, yuk balik. Hah? Lama gimana? Aku aja baru balik kok dari toilet. Paling kok tidur baru 5 menit. Kelihatan capek kali kok, makanya aku nggak berani bangunin kau. 5 menit? Dengar itu agak bingung aku, karena aku betulan ngerasa tadi tuh kok tidurnya macam lama kali, macam berjam-jam gitu loh Wak. Tapi udah di situ Sinta tadi masih positif thinking. Paling aku karena kecapean aja ini ya kan. Kadang pun kita kan juga suka ngerasa kayak tidurnya tuh lama kali, padahal baru bentar aja kita tidurnya. Aku ngerasa aku kayak gitu gara-gara saking capeknya. Nah di situ Sinta juga nggak ceritain tuh soal mimpinya tadi ke si Ida. Yang ada dia langsung aja udah yuk pulang aja lah gitu. Mereka pulang lah ini motoran berdua ya kan. Sinta yang nyetir Wak, Ida di belakang. Udah balik lah ini. Nah pas di jalan pulang lapar si Sinta ajak lah si Ida singgah dulu makan pecel lele dekat warung dekat situ lah, warung dekat rumah mereka. Makan situ dulu kita lo yuk ayo kata si Ida setuju. Nah singgah, selama makan di situ sebenarnya aku tuh udah kebayang-bayang nanti sama mimpi aku tadi, sosok yang ada di mimpi aku tadi. Seram kali soalnya ya kan. Mana dia pakai seragam pabrik pula. Tapi di sisi lain Sinta juga berusaha buat ngelupain itu sosok Wak. Dia lanjut makan lagi. Baru di suapan kedua Hap, tiba-tiba Sinta ini shock waktu dia lihat di seberang jalan warung pecel lele itu ada sosok yang tadi dia lihat di mimpinya. Matanya hancur, nah dia mukanya berdarah-darah, dia pakai seragam pabrik, dia lagi berdiri di seberang jalan, diam tapi sambil senyum sambil ngelambai-lambain tangannya ke arah si Sinta. Teriak, astagfirullahaladzim, kata dia kayak gitu kan. Sambil dia nutup mata dia. Ida sama yang beberapa orang di sana kaget lah kan. Ngapa kok Sin, kata si Ida kan. Apa kok teriak-teriak? Tapi lagi-lagi di sini Sinta nggak mau cerita. Udah
Dia ngintip-ngintip ke arah sana, sosok tuh udah nggak ada, Wak. Udah hilang. Di situ Sinta langsung bilang, udah Bu, bungkus aja Bu makanan. Pulang aja kita, Ida. Belum selesai makan lagi. Bungkus aja, udah pulang aja kita, pulang, kata si Sinta. Di situ Ida ya udah manut-manut aja ya kan. Dia juga nebeng sama si Sinta kok. Ida pun belum berani nanya macam-macam nih. Udah dibungkus sama Ibu Pecel, baliklah mereka. Nah, pas di jalan, Wak, mereka cuma ngobrol seadanya aja. Pun lebih banyak diamnya Nadia, karena aku juga masih kepikiran sama kejadian di warung tadi. Suasana malam itu juga udah mulai sepi, jalanan nggak terlalu ramai, cuma sesekali aja lah tuh kendaraan yang lewat selama aku main di perjalanan itu. Sampai akhirnya waktu mereka masuk ke jalan yang agak gelap dan minim lampu, tiba-tiba Sinta langsung ngerem motornya mendadak, Pak. Karena tepat di depan mereka sosok itu muncul lagi. Muncul lagi, dia muncul di tengah jalan masih dengan posisi yang sama, senyum lebar. Ini yang ada sekarang giginya makin nampak. Jelas aku giginya nggak rata, Nadia. Nggak rata kelihatan. Terus untungnya Sinta sama Ida ini nggak sampai jatuh dari motor. Sinta tuh sempat ngerem, Wak. Di situ bukannya kaget lagi si Ida, marah si Ida. Kok ini ngapa sih, Sin? Sinta nggak bisa jawab. Saking shocknya dia mungkin kan. Walaupun sosok di depannya udah hilang, Wak, Sinta masih nggak kuat lagi buat ngejelasin ke si Ida apa yang barusan dia tengok. Nah, seolah sadar kalau ada yang nggak beres, Ida nggak jadi marah. Ida kayak langsung inisiatif ganti posisi. Udah aku di belakang, biar aku yang nyetir, kata dia kayak gitu. Untungnya setelah disetirin sama si Ida ini, mereka sampailah di rumah masing-masing. Nyampe di rumah, Sinta langsung mandi, langsung istirahat. Udah 2 kali dia nengok sosok itu kan, 1 dalam mimpi, kedua muncul itu di Pecel Lele. Nah, setelah kejadian malam itu, Wak, Sinta ini jadi sering mimpi didatangin sosok itu lagi. Didatangin gak cuma semalam 2 malam, Nadia ya. Mau hampir seminggu aku tuh dimimpiin hal-hal kayak gitu berturut-turut. Kayak gitu aja. Polanya juga kayak gitu aja. Dia cuman kadang dia senyum, tapi kayak gitu samar-samar dia muncul. Nanti jelas aku tuh bangun. Nah, kayak gitulah. Nah, karena udah gak kuat lagi nahan takut itu sendirian, besoknya pas berangkat kerja baru si Sinta nih cerita sama si Ida. Weda, kau ingat nggak pas aku ketiduran di ruang ganti terus aku bangun-bangun kayak orang ketakutan tuh? Ah iya, ingat ngapa? Sebenarnya aku mimpi didatangin sosok, Wak. Hah? Sosok apa, weh? Dia pakai seragam pabrik kita nih ya, tapi mukanya hancur kali. Terus pas kita makan di Pecel Lele itu, yang aku teriak tiba-tiba, itu aku nengok lagi tuh sosok. Dia lagi lambai-lambai tangan ke aku. Waktu malam kita balik itu yang aku ngerem mendadak, aku tengok lagi sosok itu, Wak. Di situ Ida diam bentar. Sin, sebenarnya ya, aku tuh udah dari awal masuk pabrik ini udah ngerasa nggak enak loh. Kayak hawanya berat gitu. Terus kemarin waktu kok ketiduran di ruang ganti itu, aku juga sempat ngerasa merinding juga sendiri di sana. Walaupun padahal aku nggak ngeliat apa-apa. Kata orang-orang kan juga pabrik ini udah lama, udah tua kan, Wak. Pas aku ke toilet kemarin juga kelihatan kali toiletnya nggak kerawat. Tapi untung aku nggak diliatin apa-apa sih. Tapi weh, sosok di mimpiku tuh pakai seragam pabrik dia. Iya pakai. Jangan-jangan pernah ada sesuatu di pabrik ini nggak? Kayaknya ada lah, makanya sosoknya kayak gitu. Ngapain dia pakai seragam pabrik? Tapi ini, kau pikir positif aja. Mungkin gara-gara capean gue itu, makanya pikirannya kemana-mana. Banyak-banyakin doa aja. Nanti kalau kau kenapa-napa, bilang sama aku lagi. Itu kata si Ida, berusaha untuk menenangkan aku, Nadia. Udah lah, gak lama habis ngobrol, sampailah mereka di pabrik. Kan waktu cerita tuh lagi di jalan kan. Nah, sebelum mulai kerja, Sinta sama Ida ini sarapan dulu, Wak, di pabrik depan, di warung depan pabrik. Nah, sambil nikmatin sarapan, mereka juga ngobrol sama si pemilik warung itu. Sebut aja lah namanya Bu Siti ya kan. Nah, Bu Siti ini tahu kalau mereka ini masih karyawan baru, karena Bu Siti baru pertama kali ngelihat mereka gitu. Di situ Bu Siti tiba-tiba ngomong, "Neng, nanti kalau lagi kerja jangan bengong ya," kata gitu. "Oh, bisa dipancing ini ya kan, kenapa tiba-tiba jangan bengong?" "Ngapa emang, Bu?" Gitu. Soalnya udah banyak kali kejadian anak baru kesurupan di situ, Neng. Pabrik ini udah lama, banyak penunggunya, kata Bu Siti. Nah, pas denger itu, kebayang lagi lah aku sama sosok di mimpi aku kemarin. Nah, dia makin takut lah aku. Apalagi nih, setelah kejadian yang kemarin itu, di hari ini, hari-hari kerja berikutnya kerasa beda untuk aku, Nat. Entah karena sugesti atau memang ada sesuatu ya. Tapi di sini Sinta tuh jadi mulai sering ngalamin hal-hal aneh tuh loh di pabrik nih. Jadi bukan cuma lewat mimpi dan bukan cuma penampakan sosok seragam tadi itu aja. Ada lagi. Sinta jadi sering ngeliat penampakan sosok-sosok yang cuma sekelebat aja sampai suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul tuh, Wak, di pabrik tuh. Jadi makin berkembang gitu loh gangguannya. Yang paling aku ingat kali, Nat, yang paling Sinta ingat ini, Wak. Pernah satu ketika, waktu si pabrik ini lagi sepi-sepinya, Sinta dengar mesin pengadu adonan yang udah tua kali itu kan biasanya ngeluarin suara nyek gitu kan. Udah suara itu berbunyi. Biasa juga berbunyi, Nadia. Makin aku dengar, berubah suaranya. Kayak gitu.
Wah, itu bukan suara mesin ya, dia literally suara ketawa perempuan. Kadang lagi kerja sekelebat lewat kayak gitu. Nat, nggak tahan aku cerita lagi lah sama si Ida. Aku macam mau resign lah, ada nggak kuat aku diganggu terus. Di situ udah bilang, kok ingat nggak omongan Bu Siti waktu itu? Jangan bengong, makanya udah tenang aja, ada aku kok di sini. Kalau kau takut kau ngobrol aja sama aku, ajak aja aku bercanda, nanti bercanda kita. Kok nggak diganggu dah? Nggak, biasa aja aku kata. Udah nggak apa-apa, tenang pikirmu. Ya udah berusaha tenang tuh, dan walaupun memang was-was juga hati aku ya. Udah, Sinta tetap lanjut kerja tuh. Dan akhirnya mereka berhasil ngelewatin masa training dengan baik. 1 bulan itu terlewat sama mereka ya kan. Setelah masa training selesai, Sinta sama Ida pun ditetapkan menjadi karyawan tetap dan langsung dapat shift baru. Tapi sayangnya shift yang didapat sama Sinta sama si Ida ini beda, Wak. Sinta dapat shift malam jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Ida dapat shift pagi jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Otomatis mereka udah nggak bisa berangkat sama-sama lagi ya kan. Dan jujur, dan waktu aku tahu aku dapat shift malam, apa nggak makin takut aku? Orang sebelumnya bareng sama si Ida aku masih kepikiran aku mau resign kok karena sering diganggu. Apalagi sekarang aku harus kerja sendirian malam pula tanpa si Ida. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, aku juga butuh kerjaan ini ya. Dan belum tentu gampang dapat kerja baru ya kan. Jadi mau nggak mau Sinta berusaha nguatin diri, Wak. Dia mikir mungkin semua kejadian kemarin itu cuma sugesti aku aja ya, karena mungkin aku tuh capek atau memang belum terbiasa sama lingkungan pabrik. Akhirnya ya udahlah. Besok ya udah masuk shift malam aku kan. Shift pun dimulai. Sinta berangkat kerja malam sendirian. Dia masuk kerja jam 7 malam. Terus masih sempat Wak ketemu sama Ida. Ida kan pulangnya jam 8 kan. Nah tapi setelah si Ida ini pulang, Wak, langsung kesepian lagi aku di situ. Langsung nggak tenang aku, langsung gelisah aku di situ kan. Soalnya Sinta juga belum akrab, Wak, sama pegawai-pegawai lain. Jadi cuma bisa diam aja sambil fokus kerja. Berusaha jangan bengong, karena ingat pesan Bu Siti, jangan bengong gitu ya. Untungnya malam itu dia nggak diganggu apa-apa, Wak. Nah, karena belum terbiasa begadang aku, Nat, aku jadi gampang ngantuk. Sampai jam 3 pagi, aku mau izin cuci muka dulu di toilet. Karena sebelumnya nggak terjadi gangguan apapun ya kan, dari jam 7 sampai jam 3 aku nggak kenapa-napa ya kan, baik-baik aja. Berarti aku tuh, Nat, jalan aku sendiri ke toilet, ya kan. Nah, pas dia lagi jalan ke toilet, Wak, datang lagi sosok tuh dia. Dekat tangga toilet, Wak. Bahkan kali ini dia nggak cuma diam, nggak cuma lambai-lambai ya. Ketawa-ketawa, dia nyaring kali suara ketawanya. Dan suara mesinnya ngehen. Persis kayak suara si kawan ini. Sama. Terdiam aku kekunci badan aku di situ. Terus nggak lama nggak hilang dia. Dia macam ngedekat, cium bau amis busuk kali dari itu tuh, dari si sosok itu. Makin lama dia dekat, makin sesak dadaku, pingsan aku langsung. Bangun-bangun, Sinta udah ada di klinik pabrik dan pas tengok jam udah jam 5 subuh. Artinya ada 2 jam waktu si Sinta ini pingsan ya kan. Di situ Sinta udah dikelilingin sama banyak pegawai di sana. Salah satu dari mereka nanya, "Kok kenapa, Dek? Belum terbiasa kok shift malam ya?" Kata kayak gitu. Di situ aku nggak berani jawab, Nat. Selain takut sosok itu datang lagi, nanti dipikir aku nih kayak MPO aja nih, anak baru bertingkah ya kan. Padahal nggak. Aku cuma, ya aku capek aja bang, capek aja. Nah karena kondisinya juga masih lemas dan tidak memungkinkan untuk lanjut kerja, Wak, Sinta disuruh pulang sama atasannya. Udah aku istirahat aku dulu, besok kalau misalnya udah sehat masuk lagi gitu. Sejak kejadian malam itu, keinginan aku untuk resign makin besar lagi, Nat. Nggak bisa aku kerja di sini, nggak bisa. Betul-betul nggak sanggup aku. Udah nampakin diri dan ngedekat loh, karena sebelumnya cuma dari jauh, kayak gitu. Udah kedekat, tambah lagi udah nggak sama dia, belum ada kawan dia di situ ya kan. Tapi sisi lain nggak ada duit, lebih seram lagi dia. Ini cari kerja ini susah. Aku harus bertahan untuk biaya kuliah gitu ya kan. Akhirnya dengan keyakinan itu besoknya nekat, ya udah bismillah, ya Allah tolong lindungi aku ya Allah, masuk kerja lagi. Masih di shift malam ya kan. Ya Allah tolonglah ya Allah, berikanlah hamba kelancaran dalam shift kerja malam ini ya Allah. Jangan ada yang gangguin hamba lagi ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah, hamba butuh pekerjaan ini, kayak gitu sepanjang jalan aku berdoa-doa ya kan. Dan alhamdulillahnya selama shift malam yang kedua ini Sinta betulan nggak diganggu sama sosok itu. Nggak ada gangguan sekecil apapun, nggak ada, aman di hari kedua ini. Nah, besok paginya waktu udah selesai shift itu, Wak, Sinta pun langsung ganti pakaian di ruang ganti kayak biasanya. Tapi pas udah selesai ganti baju lagi siap-siap mau keluar nih, tiba-tiba Nan, ada yang nepuk pundak aku dari belakang. Aku tengok ke belakang. Pas Sinta noleh ke belakang, rupanya ada ibu-ibu pakai seragam pabrik juga. Aku belum pernah nengok ibu-ibu tuh dia di area aku. Aku nggak tahu, mungkin di area lain apa gimana ya kan. Terus ibu-ibu tadi bilang, "Jangan senang dulu, Dek. Dia masih ikut kamu pulang." Kata dia kayak gitu. Habis dia ngomong gitu, Nat, ibu tuh main pergi aja, nggak pamitan, nggak ngomong apa-apa, pergi balik badan, ninggalin aku. Apa nih? Siapa ibu tuh? Kok bisa tahu dia aku diganggu? Aku belum ada cerita ke siapa-siapa yang ada di situ lagi. Makin overthinking lah si Sinta di sini ya kan. Sampai di perjalanan pulang, ucapan ibu tadi masih terngiang-ngiang di kepalaku. Jangan senang dulu, karena memang kan hari itu aku nggak ada diganggu. Waktu mau pulang nggak ada diganggu. Dia tahu aku
jangan senang dulu. Dia masih ikut kamu pulang. Nah mungkin di jalan itu juga karena nggak fokus apa kayak gimana, Sinta nggak sengaja ngelindes paku di jalan, wak kempes bannya. Sinta carilah melipir kan, cari tambal ban terdekat. Nyampe di tempat tambal ban, bapak tukang tambal ini ngajak ngobrol si Sinta, yang ngajak ngobrol biasa lah. Habis pulang kerja ya Neng, iya pak. Shift malam katanya. Oh kerja di mana? Di pabrik udang pak gitu. Oh di situ. Kira-kira anak bapak bisa nggak ya kerja di situ? Coba langsung datang aja pak. Biasanya juga ada work interview kok di situ. Oh ya udah makasih infonya ya gitu gitulah. Ngobrol biasa tuh Nat aku sama si bapak ini kan. Nah setelah ban selesai ditambal, waktu Sinta mau bayar, naik motor nih mau bayar sama si Sinta, bapak tukang tambal ban ini nanya, yang di belakang itu kerja di situ juga Neng? Kata dia gitu. Hah? Belakang. Tengok pas Sinta belakang, nggak ada siapa-siapa Nat. Nah, Sinta cuma ngeluarin duit dibayar, nggak ada dijawab pertanyaan bapak tuh. Kasih ya pak, ngegas motor pulang kan. Apa nggak makin kepikiran aku Nadia sama omongan ibu-ibu di pabrik tadi yang bilang dia masih ikut pulang. Dia ikut Sinta pulang. Ini jangan-jangan sosok yang dilihat sama si tukang tambal ban tadi itulah sosok di belakang ini yang ikutin si Sinta ini pulang ya kan. Makin overthinking aku di situ. Untung dia nyampe rumah dengan selamat, nggak ditampakin di depan, baca-baca doa terus ada semua doa aku baca. Nyampe rumah mandi nggak bisa tidur aku. Nggak tenang kali pokoknya. Iya bisa lah kalian bayangin gimana perasaan Sinta waktu itu kan Wak. Karena perasaan juga makin gak nyaman, tidur aku juga jadi terganggu, sikit-sikit aku jadi parno, nanti kerjaan aku jadi gak fokus. Nat, bulat tekadku, resign aku. Gak mau lagi aku kerja di situ. Tapi inilah, keputusan resign dari pabrik itu bukan berarti semuanya langsung selesai Nat, enggak. Karena bahkan setelah dia keluar dari pabrik, masih ada lagi gangguan tuh. Jadi waktu Sinta nih lagi tidur Wak ya, sosok itu datang lagi ke mimpinya. Terus dia bilang, ngapain kau pergi? Temenin aku di sini, gitu kayak gitu. Sambil ketawa-ketawa nyaring macam kuntilanak kata. Dan suara ketawa itu ngegema tuh loh, Wak. Sampai si Sinta kebangun dari mimpi ya, ngos-ngosan badan dia udah keringat dingin aku. Sejak itu tiap kali aku mau tidur, was-was aku Nat, was-was. Kok masih muncul lagi sih kau? Aku udah resign loh, apa sih maumu? Masih ditangin juga. Sampai akhirnya karena si Sinta nih ngerasa nggak mungkin terus hidup dalam ketakutan kayak gini kan, konyol karena dia. Sinta pun mulai berusaha cari cara supaya gangguan itu nggak datang lagi. Ya kan? Sinta kepikiran, ini dia masih ngikutin aku apa karena aku masih bawa seragam pabrik ya? Jadi hawanya masih kebawa sampai sekarang. Kebetulan seragamnya memang belum aku balikin Nadia. Aku udah ajuin resign, seragamnya belum aku balikin karena disuruh cuci dulu, dibersihin dulu. Tapi ketunda-tunda memang. Iya nih, gara-gara ada seragamnya nih. Abis kepikiran itu akhirnya Sinta ambillah seragam itu dalam tasnya. Dia mau langsung cuci tuh. Saat itu juga dia mau cuci, besok mau langsung dia kembalikan. Nah pas begitu seragam tuh dibawa ke belakang, dibuka. Kaget si Sinta waktu dia tengok bagian depan dari bajunya itu ada noda merah, merah kecoklatan. Yang mirip kali kayak darah warnanya dia. Darah yang udah agak mengering itu loh. Awalnya aku masih pikir logis, oh itu mungkin noda udang ya, atau cairan produksi yang kena selama aku kerja di sana. Cuman aku nggak sadar, apalagi kan di pabrik memang sering ada kontak sama bahan mentah ya kan. Ini kena darah udang nih atau apalah gitu. Udah Sinta cobalah aku cek pakai sabun cuci biasa ya kan. Nggak hilang-hilang noda itu. Sinta ambil cairan pemutih, digosok pelan-pelan, direndam, gosok pelan-pelan. Nggak lama hilang noda tuh. Nah, nggak ada lagi nodanya. Nah setelah dicuci dijemur lah sama si Sinta di halaman rumah. Dah besoknya udah kering nih, mau diangkat ya kan. Waktu diambil Wak, noda merah itu muncul lagi Nat, di tempat yang sama. Kok ada lagi? Dicuci lagi sama si Sinta kan, dicuci lagi, dikasih pembersih lagi, dicuci, dijemur lagi seharian itu dijemur. Mau ku ambil, ada lagi. Jadi udah nggak iya nih. Nggak mungkin ini pasti ada apa-apa nih. Udah sejelas itu nak, dah ku cuci, nah dia udah ku cuci dah hilang lah, udah kering muncul lagi. Akhirnya di situ karena takut kenapa-napa lagi nih, udahlah buang aja nggak akan ku balikin. Nanti ku bilang sama pabrik hilang, biar aku ganti. Hilang waktu dijemur. Habis itu, dah Sinta ambil itu, dia lipat, dibungkus lah dimasukkan dalam kantong kresek hitam kan. Ku ikat kencang, ku buanglah ke tempat sampah depan rumah. Di situ Sinta nggak ninggalin sampah gitu aja Wak. Sinta tungguin itu kan, karena mah aku lagi nganggur kan. Nah dia mau aku kegiatan bentar, terus aku nunggulah sampai petugas sampah datang. Karena memang setiap sore itu ada yang ngutipin sampah. Aku tengok tuh dah diambil sama abang sampah tuh, udah kosong dah tong sampah di depan rumah tuh. Udah gak tenang aku ya, sudah dibuang ya kan. Seragam itu udah nggak sama aku lagi. Harusnya abis ini aku nggak akan diganggu lagi ya kan. Nggak lama, di hari itu masih tuh, nggak lama, Sinta beres-beres kamar. Terus sampah-sampah kamar ini dibuanglah di tong sampah yang ada di dapurnya, kotak sampah belakang. Nah pas mau ku taruh sampah kamar, apa nih? Kok kayak pernah ku tengok kresek hitam ini. Diambil, dibuka. Itu baju seragam tuh.
baju seragamnya ada di tong sampah dapur. Kok di sini? Katanya udah aku buang kan? Coba positif. Mungkin ketukar kali ya sama sampah lain. Aku nggak kan sama-sama hitam, bisa jadi ketukar kan, Nat? Oke, baiklah. Sini kau, dibuanglah sampah yang lama, ditaruhlah di pinggir pintu. Besoknya Nat, itu nggak aku taruh di depan tong sampah depan. Aku taruh di dalam rumah. Ada lewat petugas sampah, aku samperin, "Bang, ini ya." Aku tengok itu udah beneran itu seragam itu ya. "Bang, nah." Dan nampak mata kepalaku, bukan pakai tangan Mbak Abang itu lagi, pakai tangan aku masukin ke gerobak sampah. Oke, dah buang. Sudah sangat jelas seragamnya sudah aku buang, ya kan? Dah, balik lagi si Sinta. Besok paginya bangun, mandi, habis mandi, balik ke kamar mau pakai pakaian, buka lemari. Pas buka lemari, kantongnya ada di lemari. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Ada kantong tuh balik ke lemari. Wah, lemari bajunya si Sinta. Aduh ya Allah. Di situ Sinta langsung curhat sama si Dada. Nggak betul nih Dada. Oke, segala macam diceritain. Terus dia bilang, "Udah Wak, kau tenang. Kau bakar aja mending kantong kresek itu. Biar betul-betul hilang depan matamu. Udah bakar aja." "Iyalah Wak, nanti aku bakar," kata gitu. Kayak betul, udah bakar aja gitu kan. Nah sebelum itu Wak, Sinta ini mencoba mengingat masa-masa dia kerja di pabrik itu. Karena dia kepikiran, kok bisa cuman aku diganggu sampai kayak gini kali? Kok si Ida enggak? Kenapa harus aku? Apa salah aku? Gitu kan. Dia ingat-ingat lagi momen-momen sana. Nah waktu dia lagi ingat kejadian yang dulu-dulu di pabrik, tiba-tiba si Sinta ini keingat sama Kak Hana, yang kenal waktu mereka interview tuh, yang usia lebih tua dibanding dia. Setelah aku pikir-pikir Nadia, kok rasanya ada yang janggal ya di balik alasan si Hana ini mundur. Cari kerja zaman sekarang ini kan susah kan. Masa cuman gara-gara jam kerja yang lama aja sampai bikin kakak ini mundur sih. Apalagi dia udah nikah punya anak, kan kebutuhan rumah tangga ini kan juga pasti banyak ya kan. Dan gaji di sana juga lumayan loh Nan. Akhirnya karena kepikiran sama si Hana, Sinta telepon Hana. "Kak, apa kabar Kak?" Katanya. "Oh kabar baik Sin, kamu gimana? Aku baru resign Kak dari pabrik udang." "Kak, aku penasaran lah ini sebenarnya. Sorry, aku agak random. Sebenarnya alasan kakak mundur dari pabrik itu apa, Kak? Kok rasanya aneh kali sih kalau cuma gara-gara jam kerja? Di sana kan juga banyak ibu-ibu sih, Kak. Kenapa emangnya?" Nah, di situ Kak Hana nanya balik, Nat. "Kok serius mau tahu?" Kata gitu. "Iya, Kak. Aku rasa bukan karena itulah, ya kan?" "Ini Sin," katanya. "Waktu aku nyampe di pabrik itu, aku udah ngelihat sosok-sosok aneh, Sin. Yang paling ngebekas di pikiran aku sempat tengok ada barisan pegawai yang jalan sama-sama ke arah ruang produksi. Tapi seragam mereka kotor, Sin. Banyak darah di seragam tuh. Badan mereka pucat putih seputih-putihnya. Bibir mereka hitam. Terus muka mereka berluka-luka. Ada nanahnya. Aku tahu betul itu bukan manusia. Aku bisa nengok kayak gitu, Sin. Dan aku juga tahu orang-orang kayak aku ini bakal jadi magnet mereka. Karena mereka pasti tahu kalau aku bisa nengok mereka. Daripada nanti aku diganggu, gak becus kerjaku, capek badanku yang ada, mending aku mundur. Itu kata Hana. Hana udah nengok dari awal. Waktu dengar cerita Hana, merindinglah si Sinta. Karena sosok yang selama ini ngeganggu dia sama persis kayak apa yang dibilang sama si Hana. Mukanya hancur pakai seragam pabrik. Sinta sebelum bilang itu nanya lagi, "Kenapa nggak bilang sama kami Kak? Kami ketulah lo di situ," gitu. Si Kak Hana bilang, "Ya aku kasihan sama kau, sama Ida. Kalian nih loh baru lulus sekolah, pasti pengen juga akan ngerasain kerja dan dapat uang dari jerih payah kalian. Apalagi juga aku tahu kau pengen lanjut kuliah, Sinta. Kau juga lagi butuh biaya. Aku mikirnya juga sosok-sosok itu nggak bakal ganggu kalian karena aku pikir mereka cuma bakal ganggu orang-orang atau manusia-manusia yang bisa nengok mereka aja. Kok ngapa tiba-tiba nanya kayak gini? Diganggu kok ya?" kata si Hana. Bukan lagi Kak, bukan lagi diganggu. Sosok yang Kakak tengok tuh sama persis kayak apa yang aku tengok, Kak. Cuman bedanya yang datangin aku satu, nggak berbaris-baris kayak Kakak. Tapi ngapa aku diganggu, Kak ya? Ida nggak ada loh, malah masih lanjut dia kerja di situ. Nah sekarang coba kau ingat-ingat lagi, kau pernah asal ngomong nggak waktu kerja di pabrik? Pernah buat apa kau di sana? Bisa jadi penunggu pabrik itu nggak suka samamu, kata si Kak Hana. Setelah aku dengar itu, nah akhirnya aku pun mencoba mengingat-ingat lagi, pernah nggak ya aku asbun ya? Kayak pernah nggak ya gitu? Pernah rupanya. Jadi waktu pertama kali mau interview itu kan memang aku udah tahu pabrik itu dari lama. Dibilang juga ya namanya pabrik juga seram gitu kan. Pernah aku nyeletuk. Ini nggak mungkin nih pabrik ini nggak ada setannya kan. Pasti ada setan. Tapi nggak apa-apa lah. Biar aku sekalian uji nyali di sini. Penasaran juga aku mau lihat hantu.
Pernah aku tuh ngomong kayak gitu, Nah dari situlah si Sinta ini baru sadar kalau dia dulu pernah nantangin semua penunggu pabrik itu sampai akhirnya dia dapat gangguan itu sampai bawa ke rumah malah kayak. Iyalah kayaknya gara-gara itulah. Ya udah. Setelah tahu kesalahannya, Sinta berusaha introspeksi diri. Dia belajar untuk nggak asal ngomong sembarangan, Nadia. Aku juga langsung berusaha memperbaiki ibadah aku saat itu juga. Nah, besok paginya, baru tuh sesuai sarannya Ida, Sinta akhirnya ngebakar kantong kresek yang ada isinya seragam pabrik. Betul ku bakar, ku tengok dengan mata kepala ku ya kan. Dan betul, Wak. Setelah itu nggak muncul lagi tuh kantong kresek dan perlahan-lahan gangguan mistis itu juga hilang dengan sendirinya. Malamnya aku udah nggak pernah dimimpiin lagi, nggak pernah datang lagi sampai sekarang mimpi itu. Si Ida masih bertahan di pabrik itu sampai beberapa waktu memang dan sampai keluar dari pabrik. Dia keluar karena dia dapat kerjaan di tempat baru, bukan cuma karena dia dapat gangguan kayak aku. Dan sampai sekarang Nat, satu hal yang masih jadi tanda tanya besar untuk aku adalah soal sosok yang selama ini ngeganggu aku tuh sebenarnya siapa? Karena kan cuma satu orang kan, Wak. Cuma satu sosok kan. Ini apakah dia ini arwah pekerja lama yang pernah ngalamin kecelakaan di pabrik? Atau memang salah satu penunggu tempat itu yang kebetulan menampakkan dirinya dengan wujud seragam pabrik? Atau bisa jadi juga perwakilan dari sosok-sosok yang nggak terima Sinta itu nantangin mereka. Kan karena si Hana nengoknya banyak ya kan. Yang datengin Sinta kan cuma sendiri. Sinta sendiri sampai sekarang nggak pernah betul-betul tahu jawabannya. Siapa si sosok ini, namanya siapa. Karena wujudnya sama. Nggak yang ganti-ganti ya sama. Yang jelas sosok ini cuma muncul ke Sinta seorang. Bukan ke Ida. Bukan juga ke yang lain ya. Nggak tahu juga lah aku yang lain ditengokin yang sama apa enggak. Dan kemunculannya pun itu macam punya tujuan tertentu itu. Seolah-olah ingin menakuti atau mungkin nempel ke aku. Nempel ke Sinta. Sejak kejadian pertama di ruang ganti. Udah cuma sekedar kayak gitu aja mungkin. Bahkan setelah semua gangguan itu selesai, Wak, identitas sosok bermuka hancur pakai seragam pabrik udang itu tetap jadi misteri yang nggak pernah terpecahkan sampai sekarang. Ya karena itulah memang kan, Wak, ya mungkin memang ada hal-hal di dunia ini yang kejadiannya nyata, tapi penjelasannya nggak selalu bisa kita temukan. Nah inilah mungkin yang terjadi sama si Sinta. Wallahualam, aku nggak tahu, Nat. Yang penting dia hilangnya aku udah syukur. Oke, Wak, jadi itu pengalaman horor yang dialami sama Sinta selama bekerja di pabrik udang. Merinding ya, diikutin sampai rumah loh. Sampai dia resign pun masih diikutin. Kalau kalian jadi Sinta, kira-kira kalian bertahan kerja di pabrik apa enggak? Cuman dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran juga. Untuk selalu menjaga lagi-lagi ucapan dan perbuatan dimanapun dan kapanpun, Wak, ya. Bisa jadi nih, ucapan yang nggak sengaja, nggak ada niat buat nyakitin juga nih ya. Cuma nggak sengaja keluar aja dari mulut itu, nantinya jadi tameng kita di kemudian hari. Dan untungnya setelah Sinta memperbaiki ibadahnya, perasaannya jauh jadi lebih tenang, Wak. Gangguan itu juga udah nggak pernah lagi datang menghilang sama sekali. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Sinta dimanapun kamu berada. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah tidak dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.